yang sangat kami cintai, kami muliakan, rindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW, bil khusus tadi guru kita, pembimbing kita, Kiai kita, Kiai Haji Syamsul Falah Ibrahim, yang telah memberikan peringatan kepada kita tentang kemerdekaan, singkat tapi perlu kita jadikan bahan renungan panjang. Semoga Allah memberikan pada beliau segala kebaikan dunia dan akhirat. Sekelumit tentang kemerdekaannya, jangan sampai merdeka itu justru menjadi sebab kita berbuat seenaknya sendiri. Kemerdekaan harus kita isi, bebas untuk berbuat baik. Kalau zaman Belanda tidak bebas, ingin melakukan kebaikan kita ditangkap, dimusuhi, kita ditangkap, dibunuh bahkan, sehingga perlu diperangi mereka, perlu diperangi karena mereka melarang kita melakukan kebaikan. Akan tapi seperti yang disampaikan tadi, penjajahan sekarang model baru lagi. Dulu orang Belanda, orang dari luar mengambil harta kita, merampas harta kita, Jepang pun juga demikian. Akan tapi ada hari ini, dan itu mengerikan, dari sebangsa setanah air, orang kita akan tidak peduli dengan urusan kita, yang mengambil harta negara, harta rakyat dan seterusnya. Akan tapi yang perlu kita jadikan bahan renungan, bahwa itu karena mental rusak, akhlaknya sudah nggak benar, sehingga kita perlu bagaimana memerdekakan diri kita dari diperbudak hawa nafsu. Itu tidak usah nunggu di saat jadi pejabat, mulai hari ini ayo kita memerdekakan diri kita dari menuruti hawa nafsu. Urusan kalau kita bersebut tentang korupsi, perampokan, penjajahan dan sebagainya, kan urusan berebut harta, kekayaan, kemudian juga membatasi kita untuk melakukan kebaikan. Maka penjajah negeri hari ini yaitu yang melarang orang melakukan kebaikan, orang yang menyuruhkan kebaikan. Sebetulnya kalau kita sadari, setiap tempat jika digunakan untuk maksiat itu adalah penjajah, karena merusak. Kemudian kalau tadi disinggung oleh Romo Yai tentang orang korupsi dan sebagainya, kejahatan. Cuman kita harus paham makna korupsi itu gimana sih? Mengambil sesuatu yang bukan miliknya, yang jadi amanat bagi dia. Kalau sesuatu tempat lain namanya nyolong, maling. Tapi kalau namanya korupsi adalah kita punya kuasa untuk menjaga, tatonya kita malah mengambil. Nggak bisa dipercaya, amanahnya nggak ada. Lah itu sebetulnya kalau seperti itu kita nggak usah jauh-jauh dulu. Membahas tentang korupsi nggak usah jauh-jauh dulu. Itu mental, sifat dan akhlak. Jadi kita belajar dari saat ini. Kalau tiba-tiba jadi menteri, kira-kira kita selamat enggak? Kalau tiba-tiba kita jadi gubernur, kira-kira masih benar enggak kira-kira? Kalau hari ini kita tidak menjadi benar, hari ini kita tidak menjadi baik, di saat kita belum menjadi apa-apa, belum menjadi orang besar ibaratnya, belum menjadi orang kaya, belum menjadi pejabat, lah kok hidup kita tidak baik? Kalau jadi pejabat sama, tetap tidak baik. Maka pastikan pangkas ketamaan, jangan menginginkan yang bukan milik kita. Kalau hari ini berani mengambil milik saudaranya, apakah namanya rebutan waris? Atau berbohong dengan atasannya, suruh belanja sayur harganya 500 dinaikkan menjadi 700. Itu bakat koruptor, korupsi nanti. Nggak jujur di dalam keluarga. Seorang anak disuruh ibunya, tak taunya berbohong, suruh belanja harganya 5.000 bilang 10.000.
Istri bohong kepada suaminya, urusan keuangan. Lihat, ngurusi masjid, duit masjid hilang. Itu kalau jadi menteri korupsi. Ngurusi madrasah, ngurusi pondok, tak taunya apa, duit yayasannya banyak hilang, diambil. Makanya kalau kita bicara tentang korupsi, jangan hanya melihat menteri, DPR, orang-orang yang ada duduk di atas sana, enggak. Jangan-jangan kita juga di rumah kita, jangan-jangan di lembaga kita. Ini perlu kejujuran. Ini dari kita. Maka jangan biasakan anak-anak kita mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Biar itu hanya peniti jatuh. Jangan diajari mengambilnya. Kalau dia mengambil, kasih tahu, sayang, itu bukan milik kita, nggak boleh. Allah melarang, Rasulullah melarang, jangan diambil. Selagi bukan milik kita, miliknya, jangan boleh mengambilnya. Sebab kalau nanti kita ajari mengambil, itu dari kecil. Hari ini peniti, hari ini jarum, besok cangkul, besoknya lagi adalah sesuatu yang gede, mobil. Jadi perlu menyadarkan anak-anak kita bahwa selagi bukan milik kita, nggak boleh diambil. Urusan kecil. Baik, mungkin ini ya mukaddimah tentang tadi yang disampaikan beliau itu sangat penting banget hari ini. Kalau dengar berita korupsi sana sini, itu adalah kejahatan, akan tapi bisa jadi ketamaan kita menjadi kita korupsi di pondok kita, korupsi di masjid kita, korupsi di musola kita, korupsi di majelis kita. Hati-hati, ayo kita jaga diri, jujur, jadi pegawai yang benar, kalau kerja di rumahnya orang yang jujur, dan seterusnya. Baik, kita akan masuki pembahasan seperti orang-orang hari ini membahas. Dari ujung tadi kita mendengar orang baca sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Termasuk masuk masjid tadi kita mendengar sejarah baginda dibaca, momen maulid Nabi. Maka kita pun ikut-ikutan juga kesempatan membahas tentang baginda Nabi SAW. Membahas Nabi tentunya dengan kesadaran dulu dong, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Penting untuk kita tahu tentang baginda Nabi, tentang Rasulullah. Siapakah beliau? Untuk apa beliau itu dihadirkan oleh Allah? Kita harus tahu. Kalau beliau mulia, beliau orang manusia mulia yang tidak ada dosa, diangkat derajatnya oleh Allah, Nabi Muhammad. Dan itu harus kita ketahui. Kemudian urusannya apa dengan kita? Jangan sampai hanya Nabi Muhammad disebut bukan karena orang itu rindu Nabi Muhammad. Hati-hati ini kami ingatkan. Bisa jadi Nabi Muhammad dijual loh ya. Sepertinya mengagungkan Nabi Muhammad tapi tidak dari hatinya. Nabi Muhammad laku dijual. Gebiar peringatan maulid Nabi gede-gedean, bukan mengagungkan Nabi Muhammad. Ternyata mereka bukan mengagungkan Nabi, tapi ada mengagungkan dirinya sendiri. Jadi Nabi Muhammad ditunggangin untuk mencari rizki untuk dunia. Laku dijual Nabi Muhammad, hati-hati. Apalagi ngaku cinta dan cinta. Majlis mahabbah Rasulillah diterima, coba diganti majlis pembenci Nabi, nggak ada yang datang. Makanya kita jangan sampai menjadi pembohong di hadapan baginda Nabi. Ngaku cinta Nabi tapi nggak ada cinta. Ngaku dekat dengan Nabi tapi jauh dari baginda Nabi. Maka yuk dalam pertemuan singkat ini kita memastikan bahwasanya kita akan dekat dengan Rasulullah malam ini. Beliau adalah utusan Allah, manusia yang sangat dicintai oleh Allah, dan kita telah beriman kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian siapakah yang paling selamat di antara kita ini? Yang paling selamat adalah yang dekat dengan Nabi. Makna dekat bagaimana? Pikiran kita, hati kita, perilaku kita.
Bukan dekat jasad nggak ada, beliau sudah wafat, dikubur di Madinah. Akan tapi kedekatan hati kita, perilaku kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai Nabi Muhammad hanya kita sebut-sebut saja tanpa ada pengaruhnya di hati. Nabi Muhammad disebut-sebut tapi hati tidak merasakan keagungan Nabi, nggak ada faedah. Harus kita menyebut dengan mengagungkan Rasulullah. Maka di saat disebut nama Nabi Muhammad, jangan lupa untuk berselawat kepada baginda. Shallu ala Nabi Muhammad. Baik, kita mulai dari mana coba? Satu, harus punya bacaan sholawat yang rutin. Sholawat itu ada di balik membaca sholawat adalah kelembutan hati, kemudahan dalam segala urusan. Kalau ngaku cinta Nabi, dimulai saat ini kita harus punya sholawat. Sehari berapa kali kita baca sholawat? Tanyakan. Selama ini berapa kali dalam sehari kita membaca sholawat kepada baginda Nabi? Mungkin orang tidak bisa menjawab karena terlalu banyak sholawatnya. Atau tidak merasa perlu baca sholawat kecuali sholat saja. Maka mulai hari ini kita harus punya waktu khusus untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi. Terserah apa yang anda pilih dari sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, boleh. Atau sholawat yang panjang, sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang jelas kita harus punya sholawat. Berapa anda mampu dalam sehari? Tapi sholawat yang berkualitas, sholawat yang dengan penuh kekhusyuan, bukan hanya sekedar sholawat bilangan. Karena terlalu gede targetnya sehari 1000, jadi yang diingat bukan baginda, yang diingat adalah tasbih. Kok masih 100, 200, 300? Bukan itu. Tapi kita membaca, ayo mulai hari ini kita baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang terluka waktu berada di perang Uhud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang berjalan di sekitar Ka'bah waktu tawaf. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus kita hadirkan Nabi salawat. Salawat yang khusyuk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan membaca salawat mengundang kebaikan yang banyak untuk kita. Salawat berapa minimal? Ringan sekali, minimal ibu mulai hari ini besok deh 300, untung-untung sampai 3000, 300 tapi yang khusyuk, pagi 100, siang 100, malam 100. Kalau ternyata pagi belum sempat, siang belum siap, jangan tidur kecuali sudah diselesaikan 300. Sholawat yang pelan. Habis sholat subuh kita baca sholat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siang hari baca sholawat. Kita budayakan di rumah kita seperti itu. Jadi kalau anda telepon anak anda, harus anda tanya setelah itu, waktu anak anda kuliah di Surabaya, di Jogja, tanyakan, sayang berapa sholawat yang kau baca? Bukan duitmu masih ada atau tidak. Kita perlu merubah. Kita bawa semuanya kepada baginda Nabi. Sayang, berapa sholat yang kau baca? Anak kecil kita, sebelum tidur, sayang sudah sholawat berkali, lupa hobi tadi. Ayo, nggak boleh. Tidak boleh tidur kecuali baca sholawat dulu. Kemudian bisa dijadikan sholawat itu hiburan bagi dia. Pokoknya dia senang baca sholawat. Pertama, membaca sholawat itu penting sekali. Allah berfirman, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur." Allah bersalawat kepada hambanya. Allah bersalawat kepada kalian untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan rizki, kegelapan kehidupan, kegelapan pikiran, kegelapan hati menuju terang. Walladzi yusalli 'alaikum, Allah bersalawat kepada kalian, maksudnya memberikan kepada kalian jalan keluar. Bagaimana agar Allah bersalawat dengan kita ini? Jawabannya adalah untuk agar Allah berselawat kepada kita, maka kuncinya kita berselawat kepada baginda Nabi. Sebab baginda Nabi pernah menyebutkan, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan membalas 10 kali salawat kepadanya.
Jadi kalau kita ingin mendapatkan salawat dari Allah, untuk kita bacalah salawat kepada Rasulullah. Salawat ya, ini masalah salawat. Kita lanjutkan. Paling tidak beberapa hal kita hadirkan saat ini untuk bekal sepanjang bulan Maulid. Dan itu jadikan rutinan setelah keluar dari bulan Maulid. Setiap hari minimal kita baca salawat 300 kali. Yang khusyuk. Dan memang dijadwal resmi. Setelah itu boleh tambahnya beribu-ribu boleh. Tapi minimal. Jangan sampai tidak. Baik, yang kedua, kita pengen membiasakan anak kita dengan Rasulullah. Kita pengen membiasakan hidup kita dengan baginda Nabi. Kalau kita mencoba merenung, ini ya ringan-ringan saja. Kita tidak usah pelajaran-pelajaran yang berat. Membiasakan dengan Nabi itu menghadirkan Nabi. Sampai dalam urusan sholat saja, baginda Nabi pernah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli," bersolatlah seolah-olah atau seperti engkau melihatku sholat. Artinya kalau kita ingin melakukan sholat, maka seolah kita melihat baginda Nabi. Kita wujudkan dalam bentuk kehadiran di pikiran kita, kemudian dalam perilaku sholat, rukun-rukun sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sampai urusan sholat pun kita jangan lupa melihat Nabi. Ingat Nabi, Nabi yang kita tiru. Termasuk dalam banyak hal. Nah ini, membiasakan dengan Nabi itu bagaimana? Nggak usahlah kita punya amalan baru lagi. Dari yang sudah ada yang kita lakukan, kita jadikan itu sarana untuk ingat Nabi, sambung Nabi. Contoh ini, kita setiap hari minum, setiap hari makan. Minum setiap hari. Kalau anak ibu minum pakai tangan kiri, tentu ditegur. Jangan minum pakai tangan kiri. Minum pakai tangan kanan. Itu. Dan itu ibu yang hari ini, kalau anaknya dibiarkan minum tangan kiri, ibu nggak bener. Pasti ibu bergegas kalau anaknya minum tangan kiri, diingatkan agar minum pakai tangan kanan. Itu kan begitu. Cuman kita pengen meningkatkan hari ini. Coba, siapa di antara kita ini pelajaran yang lalu sudah pernah kami sampaikan. Siapa di antara kita, di saat melihat anaknya minum dengan tangan kiri, lalu diingatkan, sayang, minum dengan tangan ada tambahannya, seperti Rasulullah. Kalimat seperti Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Kalimat seperti Rasulullah sering kita tinggal. Wong kita menjalankan sunnah Nabi, bukan Nabi yang diingat kok. Ini sunnah Nabi, sunnah bukan Nabi yang diingat. Sunnah Nabi, hadis yang diingat, kalimat yang diingat, bukan sunnah Nabi melakukannya. Coba minum. Dilanjutkan, ini adalah cara Nabi dengan tangan kanan. Kemudian minum. Waktu cara minum Nabi kalau minum tidak pernah bernafas di gelasnya. Kalau seandainya kita mau membiasakan dengan Nabi, dahsyat. Dikit-dikit Nabi Muhammad. Apalagi kalau kita perlu nyambung mulai hari ini. Coba biasakan di rumah kita. Anak kita dikit-dikit Nabi Muhammad, sayang, kalau makan pakai tangan kanan sepertinya ini loh, ingatkan Nabi ini. Bukan tangan kanan yang bagus, jangan pakai tangan kiri, tangan kanan bagus. Nah, bagus, pinter, tangan kanan yang bagus, nggak nyambung dengan Nabi. Masuk toilet, kita mau buang air, disunahkan kita mendahulukan kaki kiri. Ini pertanyaan tidak usah dijawab beneran. Bapak ibu tadi pagi kalau ke toilet kanan dulu atau kiri dulu? Ntar dulu. Kanan dulu, kiri dulu atau nggak ingat? Oh, jadi berubah. Kenapa kok gampang berubah? Itu karena tidak biasa. Kanan kirinya saja nggak ingat, masuk begitu saja. Oh, tidak begitu itu. Kita perlu membiasakan. Saya akan masuk toilet seperti Nabi ajarkan, kaki kiri dulu. Bahkan kalau seandainya terlanjur kaki kanan, Anda kembali demi Rasulullah. Balik. Mungkin suami Anda akan lihat, ngapain begitu? Saya ingat Rasulullah. Coba biasakan. Sederhana ini, nggak usah berat-berat ya pelajarannya hari ini. Yang pasti Anda melakukannya. Nggak usah macam-macam. Anda ingat Rasulullah.
masuk toilet, keluar mendahulukan kaki kanan. Dan masih banyak lagi. Makan, minum, mau tidur, upayakan Anda mengikuti Rasulullah. Di saat tidak mampu, Anda seperti minta maaf gitu loh maksudnya kepada Nabi. Contohnya, tangan kanannya sakit, seharusnya dia makan dengan tangan kanan. Tapi karena tangan kanannya sakit, dia harus pakai tangan. Jangan lega saja, ya Rasulullah, ya Rasulullah seharusnya pakai tangan kanan, tapi tidak bisa karena tangan kanan saya sakit ya Rasulullah. Anda lapor kepada baginda, seolah begitu. Saya pengen ngikuti tapi enggak. Jangan sampai cuek saja. Yang menjadi masalah kalau Anda cuek, Anda tidak ingat Rasulullah. Jadi menjalankan sunnahnya itu benar-benar ingat Nabi. Sadar Nabi Muhammad. Urusan yang lainnya pakai baju dengan kanan dulu dan seterusnya. Ingat Rasulullah, baginda Nabi, dikit-dikit Nabi Muhammad. Namanya membiasakan anak kita dengan Rasulullah, dikit-dikit Nabi. Dan itu adalah hal sepele tapi kita sering lupa. Kalau kita selalu ingat Nabi kan dahsyat. Dikit-dikit Nabi Muhammad. Ingat Rasulullah, ingat baginda. Jadi maulid Nabi bukan di bulan maulid saja, setiap hari Nabi lahir pada kita, perilaku kita, makan, minum dan seterusnya. Kita menghafal hadis lagi makan atau lagi tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu kan doa. Tapi waktu membaca doa, sadarkah kita kalau kita niru Rasulullah? Maka mulai hari ini ayo kita mulai lebih khusyuk lagi dengan baginda Nabi. Sehingga kalau ada orang tadi baca sholat ditanya berapa kali engkau baca sholat dalam sehari, dia nggak bisa jawab. Anggap saja 1000 kali atau 100 kali. Baik. Dari 100 kali sholat yang kau baca, berapa kali Nabi Muhammad hadir di hatimu dalam sholatmu? Kadang-kadang nggak ada. Hanya hitungan saja yang dibilang. Karena tidak biasa dengan Nabi. Termasuk kegiatan-kegiatan kita setiap hari tidak menjadikan kita ingat Rasulullah. Bukan sekedar ingat itu sunnah, bukan. Tapi ingat kita sambung dengan Nabi, makan kita ingat Rasulullah. Kalau sudah orang dengan Nabi terus Masya Allah, kapan kira-kira melakukan dosa? Susah, karena dia ingat Rasulullah. Pakai sandal, pakai sepatu, dahulukan kanan dulu. Ingat Nabi Muhammad SAW. Baik, yang kedua ini membiasakan dengan Nabi Muhammad. Ya, yang pertama sholat membiasakan untuk Nabi Muhammad SAW. Kita rubah. Kita biasakan di rumah kita. Dari anak kecil kita deh bermain. Permainannya dan semuanya. Nabi Muhammad sampai suatu ketika seorang anak bisa jadi ngomong begini. Karena seringnya Nabi Muhammad disebut, keagungan Nabi disebut, suruh niru Nabi tersebut, sehingga mungkin seorang anak tiba-tiba ditanya, "Nak, cita-cita pun jadi apa?" Yang lain jadi dokter karena sering disebut dokter kan. Jadi siapa pengen jadi Nabi Muhammad? Oh, jawabannya jawaban benar, maksudnya akhlak. Kalau Nabi Muhammad kan tidak ada, dia tidak ngerti kalau Nabi itu nggak ada lagi. Cuman karena sudah terpesona dengan Nabi, akhirnya apa? Pengen jadi Nabi Muhammad. Namanya anak kecil. Karena ibunya sering sekali menyebut Nabi Muhammad. Ada enggak tiba-tiba saya pengen jadi kayak Ronaldo? Ada enggak? Nah, karena bapaknya sering nyebut Ronaldo. Misalnya, permasalahan kita. Kalau kita sering Nabi Muhammad, dikit Nabi Muhammad, terpesona dia. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad akan indah. Jadi pembiasaan dengan Nabi itu penting hari ini. Jangan sampai maulid kita hanya setahunan. Jadi di rumah kita, rumah Nabi Muhammad. Ya, di rumah kita. Ibu, kalau bapak ibu kira-kira kalau Nabi Muhammad datang ke rumah kita seneng nggak kira-kira? Yakin? Boleh kita ngomong senang. Cuman Nabi senang nggak masuk rumahmu kira-kira? Gambar siapa yang ada pajang di situ? Apalagi televisimu seperti apa? Jangan hanya senang-senang dok, senangnya nggak sadar. Kalau senang betul pasti rumahku adalah rumah yang didatangi oleh Nabi Muhammad setiap saat. Karena setiap saat saya baca sholawat kepada baginda Nabi. Agar sesuai dengan sholawat yang aku baca dengan keadaan rumahku. Rumahnya tidak tahunya Nabi Muhammad datang nangis, ya Allah ini katanya cinta kepadaku, ini gambar sopo ini. Apa ini misalnya? Loh ini bukan soal sepele.
paling dari apa yang ada di dalam hati kita itu. Paling tidak bertanya, boleh enggak ini menurut Nabi Muhammad ini? Boleh enggak begitu? Akan dirubah segala sesuatu yang ada di rumah kita menjadi sesuatu yang mendekatkan kita kepada baginda Nabi. Pembiasaannya, itu perlu pembiasaan. Dan itu kalau Anda latih setahun saja, setiap hari begitu berubah anak Anda. Akan berubah anak kita, keluarga kita akan berubah dikit-dikit Nabi Muhammad. Ya, membaca, mengenal, membiasakan dengan Nabi. Jadi jangan melakukan sunnah Nabi kecuali kita harus ingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Indah. Bahkan kalau ingin melakukan apa-apa, tidak apa-apa. Sejenak kita merenung, mau minum, Nabi Muhammad pakai tangan kanan. Indah perilaku. Belum lagi nanti kita terapkan dengan saudara, dengan suami, istri. Kalau kita urusan dengan istri jangan hanya sekedar urusan manusia, syahwat, tapi kan Nabi Muhammad mengajari untuk lemah lembut kepada pasangan dan seterusnya. Baik, ayo ya, mulai hari ini, mulai dari makan, coba sekarang yang biasa, kita pasti makan, minum, masuk toilet, mau tidur, apalagi pakai baju, pakai sandal, 7 aja deh. Anda ingat Nabi, pakai sandal harus pakai kanan dulu. Sandal kan sunahkan kanan dulu. Akhirnya keluar dari masjid, kalau keluar dari masjid sunahkan mana? Kiri dulu. Ayo, gimana? Bingung kan? Nah kan, enggak, kalau orang sudah ngerti sunnah Nabi, enggak. Sandal kan sudah siap, mau pakai, disunahkan pakai kanan dulu. Tak taunya apa? Sunnah Nabi kalau keluar dari masjid harus kiri. Gimana nih? Ya enggak susah kalau sudah biasa dengan sunnah Nabi. Turun kaki kiri, menginjek tok. Tidak usah mah. Tidak usah pakai, baru kanan masuk. Itu menunjukkan kalau dia sambung dengan sunnah Nabi. Sepele. Memang namanya sunnah. Sunnah itu diagungkan. Jangan sunnah itu lo dientengin, cuman sunnah. Enggak. Orang yang kenal Nabi, sunnah Nabi. Baik, ya seperti itu. Harus pakai sandal, pakai baju, toilet, Allah, keluar masuk toilet. Berarti sehari ingat Nabi, kita asah hati kita dengan Nabi berapa kali anak kita. Coba aja kita melatih anak kita dikit-dikit Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Baik, kemudian yang ketiga, kita harus sayang kepada umat Nabi Muhammad. Jadi kalau cinta Nabi itu, kalau tidak ada buktinya bohong. Tapi Nabi kan sudah wafat. Saya ingin buatin teh buat Nabi, buat susu buat Nabi, mijitin Nabi, ya apa? Berani ngomong begitu mau khidmah kepada Nabi. Kalau seandainya Nabi sedang pijit misalnya, seandainya Nabi sudah tidak ada, Nabi sudah wafat. Nabi sudah tidak ada dan Nabi sudah wafat. Tapi cinta kepada Nabi ada di hati kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita punya orang tua, kita punya saudara. Baik kepada saudara karena Allah dan Rasulnya, itu sambung. Jadi kalau kita baik dengan umat Nabi Muhammad, itu baik dengan Rasulullah. Pengabdian kepada Nabi Muhammad itu diwujudkan dalam bentuk pengabdian kepada umat Nabi Muhammad. Mengabdi untuk umat Nabi Muhammad. Jadi kalau Anda mengabdi kepada ibunda, itu perintah Rasulullah. Kalau Anda baik dengan istri, perintah Rasulullah. Ini yang harus dipahami. Jadi berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad, jangan berbuat zalim. Kecil nih judulnya, kecil tapi berat ini. Susah setelah itu kalau orang mendendam itu susah. Ini umat Nabi Muhammad, kenapa saya dendam ke dia? Kalau kita ingat dia memang marah, tapi kalau ingat dia umat Nabi, bisa luluh itu hati. Kalau memang orang punya cinta. Dulu ada dikisahkan Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah beliau waktu mempertahankan akidah mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Itu kan sampai disiksa oleh
khalifah, perintah khalifahnya. Kekhalifahannya adalah waktu Mu'tazilah. Akidah yang berbeda dengan ahli sunnah. Imam Ahmad disiram air di musim dingin. Di sini sih gak kebayang musim dingin kayak apa. Anda kalau masuk musim dingin, nyentuh air saja sudah gini, apalagi disiram, diseksa betul. Kemudian dibelenggu, dirantai Imam Ahmad bin Hanbal, dikisahkan sampai generasi 3 generasi, 2 atau 3 khalifah. Imam Ahmad manusia, marah. Orang yang zalim kepada Imam Ahmad, tentu Imam Ahmad marah. Sehingga setelah dibebaskan Imam Ahmad, diambil itu rantai. Dikisahkan rantai itu dibawa dan dipesankan kepada muridnya, kalau nanti saya mati, tolong ini rantai ini bawa, akan jadi saksi bahwasanya aku telah didolimi oleh khalifah. Rantai. Begitu marahnya, bagaimana tidak? Urusan agama ini. Didolimi Imam Ahmad bin Hanbal sampai rantai akan aku jadi saksikan, bukti bahwasanya ini aku telah didolimi. Berita ini nyampe kepada khalifah. Berita bahwa Imam Ahmad marah akan menuntut nanti di akhirat gara-gara dirantai. Lalu khalifahnya datang. Ya Ahmad, Imam Ahmad, ada apa khalifah? Marah Imam Ahmad. Aku dengar engkau marah dan kau katakan bahasanya kau akan tuntut kami dengan rantai itu. Imam Ahmad kata, iya. Lalu khalifah minta maaf. Aku minta maaf. Di saat khalifah minta maaf, Imam Ahmad memandang khalifah. Rupanya pandangannya pecinta Nabi Muhammad tembus pandangannya. Khalifah. Semula dia marah beliau. Setelah itu khalifah dia sadar khalifah ini adalah direntet ke atas nasabnya adalah cucunya Sayyidina Abbas. Karena daulah Abbasiyah, cucunya Sayyidina Abbas. Kemudian langsung dia berkata, aku maafkan kau, aku sadar engkau ke atas nasabmu sambung kepada Sayyidina Abbas dan Sayyidina Abbas adalah paman Nabi dan Nabi sangat mencintai Abbas. Aku maafkan engkau. Res langsung, ya semula dendam. Padahal telah menyiksanya. Jadi itu kan daulah Abbasiyah itu. Jadi rentetan nasabnya ke atas Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Paman Nabi Sayyidina Abbas yang masyhur itu adalah sangat dicintai Nabi, itu cucunya ke sini. Jadi dendam hilang karena ingat Nabi Muhammad. Kalau Anda marah dengan seseorang, ingat itu adalah umat Nabi yang Nabi setiap malam mendoakan dia. Nabi setiap malam menangisi umatnya agar selamat. Kenapa kok kita senang dia celaka? Kemudian khidmah kepada Nabi Muhammad kita perlebar lagi. Anda harus punya perjuangan untuk Nabi Muhammad. Khidmah. Secara pribadi dengan pribadi iya, akan tapi ada khidmah yang sifatnya terkoordinir. Pastikan Anda sambung dengan tempat-tempat kebaikan yang sifatnya kebersamaan. Contoh masjid, madrasah, musola. Anda harus ikut andil di situ. Karena itu adalah proyeknya Nabi Muhammad, pondok pesantren. Karena ini tempat untuk mengabdi kepada umat Nabi Muhammad. Jangan sampai ada di antara kita tidak punya ikatan dengan tempat semacam itu. Cari masjid, saya akan bergabung di dalamnya. Apakah sedekah seminggu sekali, sebulan sekali, dengan tenagaku. Anda harus sambung. Termasuk ada majelis semacam ini. Kalau ada majelis ilmu, Anda harus ikut andil. Bahwasanya Anda ingin berkhidmah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini khidmah kepada Nabi. Jangan sampai tidak. Pasti di kampung kita ada TPQ. Anda sisihkan uang 1.000, 2.000, 3.000, Anda kumpulin, Anda kirimkan ke TPQ. Saya harus punya perjuangan untuk Nabi Muhammad. Bukan hanya sholat sendiri, sholat Anda ini kebersamaan untuk umat Nabi. Pesantren. Jadi kalau kita berjuang itu sesungguhnya kita adalah membela Nabi Muhammad, berjuang bersama Nabi, kita sambung dengan Nabi. Ya. Khidmah untuk Nabi Muhammad. Tolong harus punya khidmah. Tanyakan diri Anda, khidmah Anda kemana? Kemana? Di mana? Harus bisa menjawab. Ada TPQ di samping saya ikut andil di dalamnya. Saya nggak punya duit. Biarpun nggak punya duit masih bisa kan? Kamu punya tenaga. Paling tidak ngajak orang dong. Ngasih tahu orang. Dan ini yang kita suarakan di dalam perjuangan dakwah kita itu Al-Bahjah ini adalah mengajak orang sebanyak-banyaknya agar umat Nabi Muhammad punya andil. Punya perjuangan. Jangan dianggap sepele. Anda harus punya. Kalau Anda tidak punya ikut
punya perjuangan berarti gini, hubunganmu dengan Nabi Muhammad seperti apa sih? Oh, TPQ sampai rumahnya gendengnya jatuh gak naik-naik. Anda beli mobil ganti, mau mobil. Anda harus punya perjuangan, Anda pilih saat ini. Nggak harus dengan Al-Bahjah, enggak. Kami tidak bicara tentang Al-Bahjah, tidak. Kayak masjid sini, musola di samping rumah Anda. Ini kan dari beberapa tempat. Pastikan Anda ikut andil semua proyek untuk Nabi Muhammad. Sudah. Anda harus ambil. Wajib, saya harus mewajibkan diri saya. Dari gaji saya potong seberapapun, pokoknya ini untuk musola TPQ samping rumah saya. Diniati untuk sambung dengan Nabi Muhammad, Allah Maha Tahu. Tiba-tiba nanti Allah akan berikan pada Anda kecintaan yang sesungguhnya kepada baginda Nabi. Setelah itu kalau sudah cinta Nabi, semuanya enak. Tanyakan Anda punya perjuangan atau tidak dengan Rasulullah. Kita serius ini. Punya perjuangan, jangan repoti. Malah ngambil duit musola, duit masjid. Ya ini kacau. Ini mana Nabi Muhammad? Berjuang, memberi. Kalau hidup ini, kesadaran ini dahsyat. Yang kita serukan di tahun-tahun terakhir ini kan bagaimana kita kembali menghidupkan madrasah-madrasah diniyah yang ada di kampung-kampung itu, yang dari situlah orang kenal Allah, kenal sholat, kenal Nabi Muhammad sebelum masuk kampus. Bahkan kalau di kampus nggak ada lagi. Saya ingin tahu mana sarjana ekonomi, teknik, angkat tangan. Kedokteran, angkat tangan. Ada semester 1 belajar sholat? Ada. Ya ada, tidak ada urusan. Ini semuanya ini kalau 90%, 89%, kalau tanya belajar sholatmu di mana? Di surau, di tajuk, di musola, di madrasah. Dan itu yang perlu kita pikirkan. Dan Anda andil di situ. Anda ikut di situ. Kadang-kadang kita ini berjuangnya enggak. Sampai mohon maaf, jangankan boro-boro membantu begini. Urusan anak saja. Anak kita sekolah di TPQ sudah bayar 10.000, katanya kemahalan. Mestinya biarpun gak punya anak, Anda bayar. Ini perjuangan untuk umat Nabi. Kalau sudah anaknya kuliah, fakultas kedokteran, ekonomi, teknik, itu bayar jutaan. Untuk cari ilmu dunia itu bayar jutaan. Tapi giliran untuk sekolah agama katanya kemahalan, saya cari gratis. Sudah gitu ngaku cinta Nabi. Di mana Nabi Muhammad ini? Mesti yang belajar agama lebih mahal daripada belajar teknik tadi. Kenapa? Kalau agama selamat sampai akhirat. Kalau teknik untuk bisa punya kerjaan selamat di dunia. Akhiratnya harus tambah lagi rindu pada Allah. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita kurang menyadari deh kayaknya hari ini. Pastikan setelah ini kami ingin dengan Nabi Muhammad malam ini kita pulang ke tempat masing-masing, mikirkan. TPQ betul, terserah Anda cocok dengan ustadznya, enggak, bukan urusan itu. Oh, ustadznya jelekit kalau ngomong, bukan urusan ustadznya. Yang penting ustadz bimbing umat deh. Tanyakan. Kalau ada kesadaran tentang ini, Masya Allah besok marah. Madrasah diniyah di kampung-kampung itu yang ngurus wali-wali tersembunyi itu. Dan memang kami selalu menyerukan itu hari ini. Wali tersembunyi, ustadz-ustadz hebat, nggak dikasih gaji, nggak ada gaji. Gajinya pun ratusan ribu yang diberikan oleh, tapi iuran sedikit dikumpulkan 100.000, 200.000, itu pun dicium duitnya. Bukan karena cinta dunia, menganggap ini berkah. Sambil kerja pagi hari, sore, siang kerja. Kalau mau musim panen, ikut panen padinya orang. Iya kan? Ada terus. Bukan kayak gajinya dosen, enggak. Luar biasa. Kemudian setelah itu Anda dukung semua perjuangan asalkan untuk Nabi Muhammad dan akidahnya benar. Sudahlah. Jangan biasa mengganggu, hati-hati. Ada orang mengganggu hidupnya. Kalau masalah mengganggu, kadang-kadang kelas ustadz pun mengganggu loh ya. Hasud. Ustadz hasud, gak pengen ada yang maju di situ. Ada ustadz marah dengan ustadz ini. Temennya lebih maju duluan, gak mau, gak terima. Ada begitu. Saya orang dulu lebih berhak dong saya maju. Kenapa kamu duluan lebih terkenal? Kenapa jamaahnya lebih banyak? Wah ini penyakit. Kalau orang model begitu, mana Nabi Muhammadnya? Nggak ada Nabi Muhammadnya. Itu biasanya nunggangi Nabi Muhammad. Atas nama Nabi Muhammad untuk cari kepentingan dunia. Hati-hati, bahaya itu. Jadi ya, itu bagaimana kita punya pengabdian untuk Nabi Muhammad. Saya ulas dari pertama. Sholawat kepada Nabi Muhammad wajib.
Wajibkan diri Anda untuk sholat Rasulullah. Minimal 300 deh. Keterlaluan banget. Tapi paling tidak kita biasakan sholawat. 300 itu keharusan. Selebihnya Anda jangan biasa jadi orang bengong. Nunggu anaknya pulang sekolah cuman gini, Dok. Mana ini? Nabi Muhammad yang nggak ada. Baca sholawat sambil nunggu. Waktu lagi Anda masak, yang dibaca apa? Burung apa? Itu gimana ya? Sholawat dong. Burung ada. Kakak apa ya? Burung serem-serem, lagu-lagunya. Bukan itu lah. Sambil Anda masak, yang Anda baca adalah sholawat. Biasaan yang baik. Gerengeng-gerengengnya itu loh. Senandung, sholawat kepada Rasulullah. Pembiasaan yang baik deh di rumah kita. Kita pengen merubah deh. Malu kalau tiba-tiba mulut Anda mengucapkan kalimat, apalagi mohon maaf, lagu-lagunya orang yang fasik, dia tidak sholat, dia dan sebagainya. Bagaimana Anda bisa membaca seperti itu? Kalau mau ada lagu-lagu nasyid yang sifatnya membangkitkan semangat juang dan sebagainya, oke lah. Tapi utamanya adalah sholawat dong. Membaca sholawat di rumah kita. Itu perlu pembiasaan. Ini kita perlu membaca sholawat kepada baginda Nabi. Setelah itu Anda perbanyak sholawat. Minimal 300 tadi. 300, kenapa harus 300? Ya hitungannya gampang. Pagi 100, siang 100, malam 100. Dan jangan boleh anak-anak Anda tidur kecuali sudah sholawatan. Biasakan. Kemudian yang kedua, membiasakan dengan Nabi Muhammad. Kalau lagi makan, ingat Nabi Muhammad. Minum, ingat Nabi Muhammad. Sedikit-sedikit ingat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Ya. Yang ketiga, kita harus punya khidmah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Punya pengabdian kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi harus ini amal nyata lah. TPQ rumah kambing samping rumah Anda, pastikan setelah ini Anda masuk di sana. Anda bergabung untuk mendukungnya. Jangan sampai tidak, Anda akan ketinggalan dari rombongan kemuliaan. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Tapi sebelumnya kita ingin mengajak berzikir. Ada buku berzikir sudah dibaca? Namanya itu kami beri nama Al-Wirdul Fatih. Untuk dengan Nabi Muhammad sudah oke, selesai. Oh, saya tambah satu lagi. Untuk Nabi Muhammad satu lagi, membaca sejarah Nabi. Kalau tadi membaca Maulid, membaca sejarah Nabi. Tolong ibu bapak harus punya di rumahnya buku sejarah Nabi. Utak-utik sejarah Nabi. Anak kita sejarah Nabi, sejarah Nabi, sejarah Nabi. Bahkan kalau perlu buku sejarah Nabi itu disampul yang bagus menjadi buku termahal. Kami rekomendasikan beberapa buku sejarah Nabi seperti yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, namanya Fikih Sirah. Enak dibaca, indah, ada pembahasan fikihnya di dalamnya. Pokoknya Anda baca buku sejarah Nabi deh. Paling tidak maulid-maulid itu diterjemahkan, disyarahi deh. Maulid Tibai, Barzanji, dan lain sebagainya harus ada yang menjelaskan. Baca bolak-balik nggak tahu isinya. Nah ini nggak ngerti maknanya. Pantasnya nggak berubah-ubah. Kayaknya gaya maulid kita tuh kayaknya gini deh. Minggu ini mencarai bab ini, dibaca semuanya. Tapi apa setelah selesai ada yang berdiri menjelaskan tentang bab ini, cerita tentang apa sih? Oh tentang kelahiran Nabi. Dahsyat. Yang ceritakan menarik. Wah, oh gitu ya isinya. Jadi harus tentang mau Nabi lahir, kalau Nabi lahir, Nabi mendapatkan wahyu dan seterusnya. Harus begitu. Jadi harus paham dengan buku sejarah itu. Buku sejarah Nabi ditulis itu untuk apa? Untuk kenal Nabi dengan serius. Yang tak kenal maka tak sayang. Nggak kenal Nabi. Baca sejarah setiap hari, berjanji dibaca, tibai dibaca, tapi nggak tahu maknanya. Sehingga tidak merubah kehidupan kita. Kita harus membaca. Yang baca nggak paham maknanya dapat pahala itu hanya Al-Quran. Selebihnya harus menghadirkan renungan. Kalau nggak ada pahalanya. Al-Quran. Sholawat bagian daripada. Kalau sholawat ya cerita. Sholawat ya jelas. Sholawat teman sholat ya. Kalau omongan kalimat cerita, kalau kita tidak menyadari maknanya, tidak seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran biar nggak paham dapat pahala. Baca kitab berjanji, kitab tibai dan lain sebagainya, tapi dicoba. Kami himbau insya Allah ini akan jadi panduan ya untuk semuanya yang pernah mengadakan maulid. Sebulan baca maulid, keliling ke sana kemari, bagus, tapi tidak difahamkan tentang maknanya. Itu sebetulnya sejarah Nabi itu kan besar, cuman para ulama faham. Yang gede nggak akan dibaca, dikecilkan.
Itu pun pada malas. Dikecilkan agar mudah untuk difahami. Paling tidak kalau kita belum bisa mengetahui sejarah Nabi yang besar, paling tidak sejarah sekelumit. Kalau kita baca berjanji, tiba itu indah tentang kisah Nabi SAW. Dari kita kenal Nabi akan tumbuh cinta Nabi. Membaca sejarah Nabi, cari terjemahannya. Kalau tidak itu lagi, itu kami ingatkan kepada para ustadz-ustadz yang mengadakan masjid di rumahnya, tolonglah. Tidak semuanya disarah hari itu, kan ada beberapa bab. Maulid ini setelah dibaca, maulid dari awal akhir selesai, ada ustadz yang berdiri. Bab 1 menerangkan tentang ini, majelis berikutnya, bab kedua, dan seterusnya. Kemudian kami himbau juga, majelis maulid harus kasih ilmu yang lainnya. Seperti ada fikihnya, ada akidahnya. Kan majelis kan sekarang kan rutin. Ada orang punya majelis itu bertahun-tahun majelis maulid. Setiap hari Jumat majelis maulid. Tapi nggak tambah ilmu. Nabi rindu agar kita tambah ilmu. Jadi tolong digabungkan. Majelis maulid mingguan bagus, tapi tolong ada ilmunya. Kalau anda seorang ustadz yang nggak ngerti fikih, maka undangkan ustadz fikih, ngasih 10 menit, 15 menit. Biar ada tambah. Yang punya majelis maulid, yang jamaahnya sudah banyak, jangan sampai hanya setiap hari bahasa maulid saja, tidak ada tambahan ilmunya. Baik, ini insyaAllah. Ini Al-Wirdul Fatih. Al-Fatih artinya pembuka. Pembuka kebaikan insyaAllah. Pembuka kebaikan. Mungkin kita rinci dari satu demi satu tentang yang ada di dalam buku zikir ini. Pertama kita membaca Fatihah 3 kali. Dan ini dibaca sekali dalam sehari, bisa saja setelah tahajud. Kalau anak santri membacanya setelah tahajud. Anda renungi di dalamnya ini. 3 kali Fatihah. Fatihah yang pertama adalah untuk baginda Nabi dan sahabat dan kerabat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak boleh dengan lupa Rasulullah. Harus. Dan jangan lupa dengan ahli bait Rasulullah dan sahabat Nabi. Yang kedua adalah Fatihah untuk orang yang telah mendahului kita. Kita pun tidak boleh dengan kakek moyang kita, bapak kita yang telah wafat. Ingat dalam bacaan doa. Karena kita sering lupa, masa ikat dengan satu amalan. Saya sering lupa. Dengan ibu lupa, ibu sudah wafat nggak didoain kalau tidak diikat. Sehingga kalau baca wirid ini pasti akan ingat orang tuanya, karena Fatihahnya itu urutannya begitu. Fatihah yang kedua adalah untuk orang tua yang telah mendahului kita atau guru-guru telah mendahului kita. Fatihah yang ketiga adalah untuk orang-orang yang masih hidup. Walidina walidikum, orang tua kita. Kita ingat ibunda, ayahanda masih hidup, saudara-saudara, anak-anak. Kita baca Fatihah yang ketiga. Setelah kita baca Fatihah 3 kali itu, kita baca istighfar. Di sini istighfar, Nabi itu adalah orang yang tidak pernah punya dosa. Tapi beliau istighfar dengan khusyuk tidak kurang dari 70 kali dalam sehari. Bahkan dalam setiap majelis riwayat. Jadi Nabi ternyata banyak istighfar. Istighfarnya Nabi itu seperti orang kebanyakan dosa. Istighfarnya kita kayak orang nggak punya, repot kita. Nabi istighfarnya sampai derai air mata. Kayak orang banyak dosa, padahal Nabi tidak punya dosa. Istighfar serius. Maka istighfar. Kemudian kalau fadilahnya istighfar, lapang rezeki, lapang hati, banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Setelah baca istighfar itu nanti ada istighfar untuk orang tua dan keluarga. Setelah itu baca salawat Ibrahimiyah. Salawat paling bagus salawat Ibrahimiyah, yaitu salawat yang Anda baca waktu Anda tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, dan selesai. Kemudian setelah itu kita hadirkan salawat Fatih. Itu kami susun salawat, namanya kami beri nama salawat Fatih pembuka. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita ambil 2 nama Nabi, Al-Bashiri wan Nadhiri. Al-Bashir yang memberikan kabar gembira, wan Nadhir yang memberikan peringatan. Harapannya apa? Semoga kabar gembira dari Nabi kita mendapatkannya semuanya. Kita mau melakukannya. Dan Nadhir peringatan Nabi kita bisa menjauhinya. Sekaligus nama itu nama untuk kita ingin berdakwah. Al-Bashir wan Nadhir itu adalah gelar dakwah. Dan kita akan jadi juru dakwah. Bukankah kita ingin mengabdi untuk Nabi Muhammad? Sehingga kita ambil dari nama Nabi Al-Bashir wan Nadhiri. Alladhi yang tanfatihu akan terbuka bihi dengan Nabi Muhammad abwabul khairi, segala pintu kebaikan. Tidak ada pintu kebaikan kecuali telah dibuka oleh Nabi. Wa tanghaliqu bihi, dan akan tertutup dengan Nabi Muhammad abwabus syarri, segala pintu kejahatan. Insyaallah dengan bersalat kepada Nabi akan ditutup pintu kejahatan. Salat yang fusuk. Wa ala alil adhari, dan semoga salawat terlimpah kepada keluarga Nabi yang disucikan. Wa ashabil akhyari, dan keluarga Nabi pilihan yang baik-baik. Itu salat Fatih. Setelah itu kita membaca istighfarnya Nabi Yunus.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Waktu memilih ayat ini tentu bukan sekedar main comot begitu, ada makna, ada maksud di balik itu. Kita tuh sering kayak Nabi Yunus. Nabi Yunus tuh kisahnya Bapak Ibu, Nabi Yunus itu diutus satu kaum, cuman kaumnya tuh nggak tobat-tobat, nggak segera menyambut seruan Nabi Yunus. Beliau manusia dan Nabi, namanya Nabi tapi juga manusia. Akhirnya karena kaumnya tidak mau menyeru, mau ditinggalkan, ya sudahlah, diajak tetap nggak mau, sudah mau pergi Nabi Yunus. Di saat mau pergi rupanya dia naik kapal, ada masalah dengan kapalnya. Dan tradisi masyarakat saat itu kalau ada masalah di kapal itu harus ada diundi. Yang dapat undian diceburkan di laut. Yang dapat Nabi Yunus. Kemudian setelah Nabi Yunus dilemparkan ke laut, ditangkap oleh ikan. Ditelan oleh ikan, tapi dibiarkan oleh Allah hidup di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus mendapatkan wahyu dari Allah untuk baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau dan sungguh aku telah berbuat zalim. Zalimnya apa? Nah ini, zalim itu kayak kita. Kita tuh kayak zalimnya kayak Nabi Yunus. Bagaimana? Kalau nasihatnya orang nggak mau dengar-dengar langsung aja, sudahlah, nggak mau ya sudah. Kadang-kadang anak kita, saudara kita. Itu yang saya anti sih. Saya tidak mau seperti itu. Makanya kalau ada orang kok saya nasihati kok susah, saya akan berusaha tetap. Nggak boleh saya tinggalkan. Jangan-jangan saya dimakan ikan nanti. Makanya saya istighfar begitu biar saya tidak melakukan kesalahan dengan orang yang saya ajak, baik itu saudara, kerabat atau sahabat. Maka baca la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Setelah Nabi Yunus membaca itu, tiba-tiba ikan ke pinggir pantai lalu memuntahkannya, melepas. Para ulama menjelaskan, lihat, dikabul doa Nabi Yunus. Yang saat itu Nabi Yunus adalah berdoa mengadu kepada Allah di tengah malam, di dalam laut, di dalam perut ikan, gelap, di dalam gelap, di dalam gelap. Sehingga para ulama mengatakan kalau kamu dalam kesusahan yang banyak, yang numpuk-numpuk, kesalahan yang numpuk-numpuk, bacalah la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allah akan angkat nanti. Nah, jadi insyaallah itu tidak kami pilih. Ayat itu adalah ayat dakwah juga itu. Tadi kita sering dakwah kan, sering kita nasihat anak, ya sudah, tak tahu udah mau ya sudah. Enggak ada. Tidak mau, tetap saya kejar. Tidak mau, tetap saya. Nah, gitu. Dakwah itu nggak boleh putus asa. Dakwah cepat putus asa, gara-gara jamaahnya nggak nyambut saja, so langsung marah-marah. Ini nggak begitu. Baik, kemudian setelah itu baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, sama bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa samiul alim. Itu doa untuk agar kita terhindar dari hal yang tidak disukai, pala jengkeng, bisa, sesuatu yang membahayakan kita. Dengan doa itu, dan itu dari Nabi semuanya. Setelah itu baca baqiyat shalihat, tanaman surga yang abadi, pahalanya banyak, gede, bacaannya ringan. La subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar. Kita singkat saja penjelasannya. Setelah kita baca qul huwallahu 3 kali, baca qul huwallahu 3 kali, pahalanya seperti baca Al-Qur'an utuh. Kemudian qul huwallahu falaq, qul huwallahu binas, yang baca qul huwallahu falaq dengan qul huwallahu binas itu akan terjauh dari gangguan setan. Makanya termasuk ibu diamalkan ya. Kalau mau tidur, Bapak, kalau mau tidur jangan lupa baca qul a'udzu falaq dan qul a'udzu binas. Untung-untung Anda tambah ayat kursi. Biarpun ibu dalam keadaan haid boleh. Kenapa? Karena itu tahassun, untuk menjaga diri dari gangguan setan. Qul wallahu qul falaq, kemudian Anda tiupkan di wajah, di telapak tangan. Ludah tapi tidak keluar ludah. Atau tiupkan. So Anda usapkan di badan Anda semampu Anda. Setelah itu Anda tidak usah khawatir diganggu, nggak usah takut telung, santet, ya tidak pernah tahu. Nabi yang ngasih resep ini. Setelah tidurlah dengan tenang. Bagi anak kecil, Nabi pernah membacakan untuk Sayyidina Hasan dan Husain. Anak kecil Anda tidur, setelah itu tidak usah takut. Ini baca qul Allah, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binas, ditambah ayat kursi lah. Cuma di sini nggak ada ayat kursi sengaja. Kemudian setelah itu baca Al-Fatihah. Kemudian baca akhir Baqarah. Fatihah dengan akhir Baqarah itu adalah, ada satu hadis Nabi waktu duduk begini ada malaikat datang, lalu malaikat memberikan kabar, ya Muhammad absyir bi nuraini utitahuma lam yu'ta ahadun min qablik. Wahai Muhammad, bergembiralah dengan dua cahaya. Dua cahaya yang diberikan kepadamu dan tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelummu. Nabi Muhammad terpesona. Apa itu kabar gembira itu? Malaikat menjawab, dua cahaya itu adalah Fatihatul Kitabi wa Khatimul Baqarati, surat Al-Fatihah dan pungkasan surat Al-Baqarah.
Ma qara'ta harfan minha ila mu'tita. Kamu tidak baca satu huruf kecuali menjadi sebab engkau dikabul doamu. Jadi agar doa dikabul itu langsung biasa ditutup dengan Fatihah. Makanya kalau kita ulama-ulama setelah doa kenapa Fatihah? Yang nggak paham aneh suatu ketika ada orang Cirebon ya, akidahnya miring-miring nggak jelas bagaimana. Ngejek, apa ini gede Fatihah? Kan surat Baqarah ada Baqarah. Ngejek, astagfirullah. Fatihah itu ada hadisnya, ibarat Muslim. Jadi kalau Anda membaca doa langsung kasih dengan Al-Fatihah akan dikabul oleh Allah. Untung-untung sama akhir Baqarah amana rasul bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun sampai akhir. Baik, langsung kita ijazahkan ini dan dipraktekkan, diamalkan. Dan bagi yang sudah punya amalan dari guru, amalkan dengan bertentangan. Dan ini cuma 5 menit. 5 menit dan Anda sudah hafal. Kalau bisa urutannya hafal, tidak usah bawa buku ini nanti ke depan. Sekarang pun sudah hafal semuanya. Kita langsung saja praktek supaya nanti diamalkan. Saya ijazah kepada semuanya. Kami terima. Ya, bismillah ya. Al-Fatihah habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi. Allah yu'li darajati jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah awal as-solihin fi masyarakat demokratis sunnah habib hasan bin habib karam wa syarrah. Amwatina wa antikum wa til muslimin jami'an. Anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir untuk orang tua. Al-Fatihah Syekhna kepada guru kita. Masyarakat walidina wadikum orang tua kita, saudara kita. Asal yaftah alaina wa alim futul arifina wa filana lahum wa yahdina wa yuhum tawil amarana wa amrum fit ta'ati was sihhati wal afiyah wa si'arzaqana warzuqna wa yakti hajatin wa hajatin wa li amalana malum wa ij'al bainana bainahum mawaddatan sadiqatan tawaddan wal hifdhi wal isbati min az-zalati wal fid dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lil muslimina jami'an. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lil muslimina jami'an. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lil muslimina jami'an. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير تنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ولها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan, dengan bahasa apapun yang kita mengerti. Allah Maha Tahu.